Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab mengenai analisis proyeksi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Suwardani Cahya dengan NPM 124, lalu ada Faustin Stella dengan NPM 130, lalu ada Fitri Nur Kumaria dengan NPM 135, lalu Keisha dengan NPM 332, lalu Amelia Beliana dengan NPM 324, lalu Naura NPM 350, dan Fani NPM 352. Nah, apa sih analisis proyektif itu? Analisis proyektif atau analisis proyeksi merupakan langkah terakhir dalam proses analisis laporan keuangan. Analisis ini dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis telah diselesaikan dengan benar untuk mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan secara akurat. Nah, proses analisis proyeksi ini digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan suatu perusahaan di masa depan berdasarkan data historis dari berbagai asumsi. Nah, analisis proyeksi ini dibagi menjadi dua, yaitu perkiraan jangka panjang dan pelaksanaan. Untuk perkiraan jangka panjang ada analisis data masa lalu dan perkiraan laporan keuangan. Nah, untuk pelaksanaan ada peramalan dan penilaian saham dan tingkat pengembalian atau penggerak nilai. Nah, untuk kegunaan analisis proyeksi sendiri itu sebagai alat untuk perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis. Hal ini membantu perusahaan dan pihak luar seperti investor dan kreditur dapat memahami dampak keputusan saat ini pada keuangan yang masa akan mendatang, lalu dapat memitigasi risiko dan mengoptimalkan kinerja. Nah, analisis proyeksi ini mencakup perkiraan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Belena Duanjani dengan akhiran NPM 324. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu proyeksi laporan laba rugi. Proses proyeksi dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan, misalnya menggunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Analisis lebih rinci juga bisa melibatkan informasi eksternal seperti berikut. Yang pertama, tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan. Yang kedua, peta persaingan. Yang ketiga, bauran toko baru dan toko lama. Setelah penjualan diproyeksi, margin laba kotor diproyeksi berdasarkan tren historis, kekuatan ekonomi, dan tingkat kompetensi pasar. Biaya penjualan umum dan administrasi biasanya diasumsikan tetap konstan atau tidak bergantung pada penjualan. Sedangkan biaya tenaga kerja atau gaji serta biaya iklan memerlukan estimasi lebih lanjut. Dan selanjutnya yaitu kelemahan persentase penjualan dalam proyeksi laba rugi. Berdasarkan data yang diperoleh, metode penjualan dengan proyeksi laporan laba rugi menghasilkan akurasi angka yang rendah. Hal ini terjadi karena adanya penggunaan rasio historis antara penjualan dan HPP, biaya operasi, dan beban bunga. Tetapi kelemahan ini dapat dihilangkan dengan cara membagi komponen biaya menurut sifat masing-masing. Misalnya, setiap komponen biaya dipilih menjadi biaya variabel dan biaya tetap, yang kemudian memutuskan besarnya persentase untuk tiap komponen biaya. Proyeksi laporan posisi keuangan. Proyeksi laporan posisi keuangan tahun 2006 meliputi langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, buatlah proyeksi aset lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan. Kemudian yang kedua, buatlah proyeksi kenaikan aset tetap dengan estimasi pengeluaran modal yang didasarkan pada tren historis. Ketiga, buatlah proyeksi kewajiban lancar selain utang dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan. Kemudian yang keempat, hitunglah bagian lancar utang jangka panjang
dari catatan utang jangka panjang. Kemudian yang kelima, utang jangka pendek lainnya diasumsikan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya kecuali menunjukkan tren yang berbeda. Selanjutnya yang keenam, saldo awal utang jangka panjang diasumsikan sama dengan utang jangka panjang tahun ini dikurangi bagian yang jatuh tempo dari poin 4 yang di atas. Kemudian yang ketujuh, asumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun lalu kecuali menunjukkan tren yang berbeda. Yang kedelapan, saham biasa awal diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu. 9, laba ditahan diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu ditambah dengan laba bersih dan dikurangi dividen yang diperkirakan. Dan yang 10, pos ekuitas lainnya diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu kecuali menunjukkan tren yang berbeda. Ada laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama, jumlah langkah yang ketiga sampai ke 10 menghasilkan total kewajiban dan ekuitas. Karena itu, total aset sama dengan jumlah tersebut dan angka kas yang dihasilkan dihitung dari total aset dikurangi poin 1 dan 2. Pada ini, kas akan terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga utang jangka panjang dan saham disesuaikan untuk penerbitan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kas yang diinginkan dan untuk mempertahankan leverage keuangan historis. Kemudian, untuk memulai proyeksi piutang persediaan, aset tetap, utang usaha, dan beban yang masih harus dibayar menggunakan proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan serta tingkat perputaran. Misalnya, tingkat perputaran piutang didasarkan pada penjualan tahun berjalan adalah dengan tingkat perputaran piutang usaha sama dengan penjualan dibagi dengan saldo piutang usaha. Selanjutnya, proyeksi piutang usaha dihitung sebagai berikut. Proyeksi piutang usaha sama dengan proyeksi penjualan dibagi dengan tingkat perputaran piutang usaha. Kemudian, proyeksi piutang usaha diasumsikan dengan menggunakan tingkat perputaran terakhir sebesar 9,24. Kemudian, tingkat perputaran persediaan menggunakan tingkat perputaran yang terakhir sebesar 5,84 dengan harga pokok penjualan untuk memproyeksikan persediaan. Analisis akan membandingkan tingkat perputaran persediaan toko lama dengan toko baru, serta mengantisipasi pertumbuhan toko baru. Persediaan saat ini dapat diproyeksikan tumbuh seiring dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang diperkirakan. Persediaan tambahan yang diperlukan untuk toko baru ditambahkan pada jumlah tersebut. Kemudian, aset tetap diestimasi dari saldo aset tetap kotor tahun lalu ditambah presentasi pengeluaran modal terhadap penjualan historis yang stabil selama 3 tahun terakhir. Persentase ini digunakan untuk estimasi pengeluaran modal tahun 2006 dan disesuaikan untuk melihat dampak keuangan dari perubahan pengeluaran modal. Kemudian, estimasi utang usaha didasarkan pada perputaran utang dan harga pokok penjualan historis dengan rasio perputaran terakhir untuk estimasi tahun 2006. Kemudian, jadwal jatuh tempo utang jangka panjang tahun 2006 digunakan dari catatan laporan keuangan. Utang jangka panjang diestimasi dari saldo tahun sebelumnya dikurangi bagian yang jatuh tempo, lalu disesuaikan untuk mencapai saldo kas dan leverage yang diinginkan. Saldo saham biasa dan saham yang diperoleh kembali diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya. Pada slide ini kita melihat proyeksi keuangan dari Target Corporation untuk tahun 2006 yang mencakup proyeksi pendapatan bersih, arus kas dari operasi, belanja modal, serta saldo kas akhir. Proyeksi keuangan didasarkan pada laporan laba rugi dan neraca terbaru dari perusahaan. Di sini target diperkirakan memiliki pendapatan bersih sebesar $2.185, sementara arus kas bersih dari operasi mencapai sekitar $3.294. Namun dalam membuat proyeksi keuangan seperti ini seringkali berguna untuk memvariasikan asumsi yang digunakan, terutama dalam hal pembiayaan, aset, dan ekuitas. Misalnya, salah satu asumsi yang diuji adalah peningkatan belanja modal menjadi 7,5% dari penjualan. Jika ini terjadi, belanja modal akan meningkat menjadi sekitar 3,9 miliar. Dan hal ini akan berdampak langsung pada saldo kas perusahaan yang turun menjadi $845 atau sekitar 2,4% dari total aset. Tujuan dari analisis sensitivitas adalah untuk memahami bagaimana perubahan kecil dalam asumsi dapat berdampak signifikan pada keuangan perusahaan. Dengan melakukan ini, kita bisa mengantisipasi
mengantisipasi skenario-skenario berbeda, baik itu skenario terbaik atau maupun terburuk. Analisis seperti ini sangat membantu dalam mengidentifikasi area-area yang paling sensitif terhadap perubahan dan yang memerlukan pengawasan lebih besar, misalnya aspek pembiayaan atau perubahan modal kerja. Sebagai contoh, dalam skenario ini, perubahan kecil dalam belanja modal membawa dampak besar pada arus kas akhir. Dengan melakukan analisis sensitivitas, perusahaan dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian dan mereka bisa menggunakan informasi ini untuk mengelola risiko secara lebih efektif. Pada akhirnya, tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa keputusan keuangan yang diambil telah memperhitungkan berbagai skenario yang mungkin terjadi, sehingga perusahaan tetap berada dalam posisi keuangan yang aman dan stabil. Baik, selanjutnya masuk pada penerapan analisis prospektif dalam model penilaian pendapatan residual. Jadi terdapat rumusnya yang tertera di PowerPoint. Untuk BVT itu merupakan nilai buku akhir periode. Untuk RLTN adalah pendapatan residual periode T ditambah N. Pendapatan residual T itu didefinisikan sebagai laba bersih komprehensif dikurangi biaya awal buku. Dan EK adalah biaya modal. Baik, selanjutnya proses penilaian itu memerlukan estimasi pendapatan bersih masa depan dan nilai buku ekuitas pemegang saham. Model penilaian itu memerlukan 6 parameter. Yang pertama, pertumbuhan penjualan. Yang kedua, margin laba bersih atau pendapatan bersih penjualan. Yang ketiga, perputaran modal kerja bersih. Yang keempat, perputaran aktiva tetap. Kelima, leverage keuangan. 6, biaya modal ekuitas. Baik, selanjutnya untuk tren penggerak nilai. Jadi terdapat perhitungan rumus ada di PowerPoint. Itu artinya harga saham hanya terpengaruh selama ROE itu tidak sama dengan K. Dalam keseimbangan, kekuatan kompetitif akan cenderung mendorong tingkat return ROE terhadap biaya K, sehingga laba abnormal dapat dikompetisikan. Nah, ROE itu dianggap sebagai penggerak nilai karena merupakan variabel yang secara langsung mempengaruhi harga saham. ROA kemudian dipecah menjadi margin keuntungan dan omset. Komponen ini juga merupakan penggerak nilai dan merupakan dua dari item yang diproyeksikan dalam penilaian. Selanjutnya, pola arus kas. Penting untuk memahami pola arus kas sebelum melakukan analisis dan proyeksi. Kas dan setara kas adalah aset paling liquid dan keputusan manajemen terkait investasi atau pembayaran biaya sering melibatkan uang tunai. Manajemen cenderung lebih fokus pada kas daripada aset liquid lainnya. Meskipun menyimpan kas tidak memberikan banyak keuntungan dan dapat terpengaruh inflasi, risiko konversi uang tunai bervariasi. Misalnya, investasi jangka pendek lebih rendah risikonya dibandingkan investasi jangka panjang pada pabrik. Oleh karena itu, likuiditas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang sangat bergantung pada pemulihan dan realisasi pengeluaran uang tunai. Nah, arus kas masuk dan keluar sendiri saling terkait. Kegagalan dalam satu aspek bisnis dapat mempengaruhi keseluruhan arus kas. Keterlambatan penjualan dapat mengurangi kas dan ketidakmampuan mengganti kas dapat menghambat produksi dan menyebabkan kerugian penjualan. Analisis harus mempertimbangkan hubungan antara arus kas, akrual, dan laba. Penjualan yang menguntungkan akan mempengaruhi arus kas, sementara banyak biaya tidak memerlukan pengeluaran kas. Selanjutnya, pentingnya peramalan penjualan. Keandalan perkiraan kas sangat bergantung pada kualitas perkiraan penjualan, kecuali dalam beberapa kasus seperti dana dari pembiayaan atau untuk aktivitas investasi. Sebagian besar arus kas berkaitan langsung dengan penjualan. Perkiraan penjualan mencakup analisis terhadap yang pertama ada arah dan tren penjualan, yang kedua pangsa pasar, yang ketiga kondisi industri dan ekonomi, yang keempat kapasitas produktif dan finansial, dan yang kelima faktor kompetitif. Komponen-komponen ini biasanya dievaluasi dan dari lini produk yang mungkin terpengaruh oleh kekuatan tertentu di pasar. Contoh. Selanjutnya, pentingnya proyeksi penjualan. Keandalan proyeksi kas sangat ditentukan oleh kualitas proyeksi penjualan karena sebagian besar arus kas berasal dari penjualan.
Proses proyeksi ini mencakup analisis tren penjualan, pangsa pasar, kondisi industri dan ekonomi, kapasitas produksi dan keuangan, serta faktor persaingan yang mempengaruhi setiap lini produk. Analisis ini penting karena setiap perubahan dalam faktor-faktor tersebut dapat secara langsung mempengaruhi jumlah arus kas yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dinamika penjualan dan kondisi pasar menjadi kunci dalam menghasilkan proyeksi kas yang akurat, sehingga perusahaan dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan merencanakan strategi bisnis yang efektif. Selanjutnya, proyeksi arus kas dengan analisis pro forma. Proyeksi kas jangka pendek dievaluasi melalui laporan keuangan pro forma guna memastikan keakuratannya. Proyeksi ini melibatkan asumsi terkait peningkatan penjualan, kebutuhan pendanaan tambahan, dan rencana pembiayaan seperti yang ditunjukkan oleh kasus IT Technologies. Bendahara memperkirakan kebutuhan dan sumber pendanaan kas serta pola pengumpulan piutang untuk periode 6 bulan mendatang. Proses ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi kebutuhan dana serta strategi pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan penjualan. Dengan menyusun proyeksi kas yang detail dan menggunakan pola pengumpulan piutang yang telah terbukti, perusahaan dapat merencanakan langkah-langkah finansial yang lebih tepat, mengantisipasi kendala likuiditas, dan memastikan kesiapan dana untuk mendukung operasional.